Hingga sekarang masyarakat masih mempercayai mitos ini. Burung gagak terkenal dengan bulunya yang berwarna hitam, dan burung gagak memiliki suara yang cukup nyaring dan biasanya terdengar pada malam hari. Di Indonesia, keberadaan burung gagak hitam sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis dan bertanda akan adanya kematian. Baik lagi bersama gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go. Oke guys, di Indonesia dikenal sebagai negara yang masih kental dengan adat istiadat. Wajar jika sebagian orang masih mempercayai mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Cerita mitos di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu dan terus dipercaya dari generasi ke generasi hingga menjadi sebuah tradisi. Bahkan tak sedikit mitos yang masih dipercaya sampai sekarang. Mitos itu bisa berasal dari kisah yang kadang-kadang dapat berakar pada fakta sejarah, akan tetapi lebih sering berhubungan dengan misteri makhluk gaib atau fenomena alam. Lantas, apa saja mitos-mitos yang ada di Indonesia? Yang pertama, mitos keluar saat waktu maghrib. Gue jadi ingat ketika gue masih bocil dulu, pastinya sering kali ketika tiba waktu maghrib pasti disuruh masuk ke rumah dan disuruh menutup semua pintu dan jendela. Pasti kalian pun pernah mengalaminya, namun mitos ini juga sulit dijelaskan guys. Saat maghrib tiba, budaya Jawa percaya bahwa makhluk halus tengah berkeliaran. Salah satu mitos yang cukup populer keluar saat maghrib yang katanya bisa menyebabkan penculikan oleh wewe gombel. Pada zaman dulu mitos ini dijadikan untuk menakuti, terutama untuk anak-anak. Dan sebenarnya mitos ini untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa ketika malam hari sudah waktunya untuk istirahat dan tidak boleh keluar rumah lagi. Mitos selanjutnya adalah bersiul di sore hari dan di malam hari. Mitos ini pasti sangat familiar di telinga orang-orang kelahiran 90-an guys atau 80-an. Jujur gua pernah mengalami hal itu lagi mengaji. Ketika kecil kan suka mengaji ke masjid. Nah, pas di sore hari, suasana udah mulai gelap lewat maghriban, ada temen gua yang bersiul dan ditegurlah si temen gua itu oleh bapak-bapak. Dan bapak-bapak itu bilang katanya jangan bersiul pada malam hari karena itu bisa mengundang makhluk gaib. Dan disitulah gua percaya karena apa? Kampung tuh pasti fanatik banget dengan hal-hal seperti itu guys. Kenapa gua percaya? Karena adanya dorongan dari orang-orang tua yang katanya pamali bersiul di malam hari bisa mengundang makhluk gaib atau kuntilanak dan setan yang lainnya guys. Woi, sungguh menyeramkan. Yang katanya juga menyebabkan adanya gangguan mistis yang datang ke rumah kita guys. Tapi ternyata faktanya mitos ini diciptakan untuk mengurangi aktivitas bersiul di malam hari yang akan mengganggu waktu istirahat orang lain di sekitar kita guys. Next, mitos ke pantai selatan jangan memakai baju hijau atau biru. Nah, mitos ini masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat khususnya di selatan guys. Gak usah jauh-jauh, gue sendiri orang selatan yang tadinya percaya kalau katanya khususnya buat orang luar yang liburan ke laut selatan selalu dilarang oleh tim SAR ataupun keamanan di setempat untuk tidak memakai baju hijau. Sampai sekarang pun masih banyak guys yang percaya mitos atau misteri memakai baju hijau di pantai selatan ini. Mitosnya itu kalau kalian berlibur ke pantai selatan dengan menggunakan baju hijau bisa hilang di pantai itu yang katanya diseret oleh Nyi Roro Kidul. Ternyata guys, mitos ini hanyalah sebuah himbauan yang sebenarnya alasannya cukup logis. Pakaian berwarna hijau atau biru jadi terlihat samar ketika orang menggunakan di pantai.
Ditakutkan jika ada ombak besar menghantam dan orang tersebut terseret gelombang. Tim SAR kesulitan menolong korban karena warna pakaiannya hampir sama dengan warna laut. Tapi guys, meskipun begitu masih banyak orang yang percaya tentang mitos itu, jadi sugestinya sudah melekat di keyakinan masyarakat yang mau berlibur ke pantai selatan. Bagaimana dengan kalian? Apakah masih percaya? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar guys. Mitos selanjutnya ialah menabrak kucing bisa membuat yang menabraknya sial. Kepercayaan masyarakat Jawa, orang yang menabrak kucing sampai mati akan mendapatkan kesialan guys. Dan hal tersebut memang seringkali terbukti di mana kehidupan seseorang akan terus sial bila menabrak kucing hingga mati. Sehingga bila seseorang tanpa sengaja menabrak kucing sampai mati, maka biasanya akan selalu dipenuhi rasa cemas, di mana dirinya akan selalu berpikir bagaimana cara mengatasi kutukan dan kesialan akibat menabrak seekor kucing. Mitos menabrak kucing bisa membawa celaka. Mitos ini yang paling populer dan hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat. Apalagi bila menabrak kucing dan ditinggal begitu saja. Sebenarnya kalau secara logis, ketika Anda tidak sengaja menabrak kucing, sebaiknya bertanggung jawab untuk menguburkan kucing itu. Dan yang terpenting, hati-hati dalam berkendara guys. Selanjutnya, burung gagak di depan rumah. Bagi masyarakat Jawa, jika ada burung gagak atau lebih dikenal dengan burung deres terbang, mengitari, atau bahkan hinggap di atas rumah, hal itu dianggap sebagai pertanda buruk. Hingga sekarang masyarakat masih mempercayai mitos ini. Burung gagak terkenal dengan bulunya yang berwarna hitam, dan burung gagak memiliki suara yang cukup nyaring dan biasanya terdengar pada malam hari. Di Indonesia, keberadaan burung gagak hitam sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis dan bertanda akan adanya kematian. Apalagi bila burung itu berputar-putar di atap rumah seseorang sambil bersuara, rumornya akan ada yang meninggal di dalam rumah itu. Dalam kepercayaan masyarakat Eropa kuno, gagak hitam adalah jelmaan Dewi Morrigan, dewa perang dan kehancuran, yang katanya kemunculannya di suatu tempat akan memberi pertanda bahwa di tempat tersebut bakal mengalami perang atau musibah yang berujung pada kematian. Next, mitos menikah di malam 1 Suro. Dalam penanggalan atau kalender Jawa dikenal istilah yang namanya 1 Suro. 1 Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa. Di bulan Sura atau Suro, 1 Suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelum tanggal 1. Ada satu mitos yang mengatakan bahwa dilarang menikah di malam 1 Suro ini guys. Orang Jawa menganggap malam 1 Suro adalah momen yang dianggap angker dan penuh dengan hawa mistis. Kira-kira mirip seperti mitos dilarangnya keluar rumah saat maghrib. Di malam 1 Suro ini ada mitos yang melarang pasangan untuk menikah. Mereka percaya bahwa mereka yang menikah pada malam 1 Suro akan mendapat hal buruk guys. Mitos ini belum ada penjelasan seperti mitos-mitos lainnya dan masih tanda tanya tentang faktanya. Mungkin kalian ada yang tahu fakta tentang mitos ini? Tulis di bawah guys. Lanjut ke mitos selanjutnya, ada pasar hantu di Gunung Lawu, Indonesia. Pasar hantu di Gunung Lawu, Indonesia banyak memiliki wisata gunung yang masing-masing memiliki keindahan dan ceritanya tersendiri. Dari sekian banyak gunung yang ada di Indonesia, ada satu gunung yang letaknya di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang terkenal yakni Gunung Lawu. Ketenaran dari Gunung Lawu bukan cuma dari pemandangannya yang bagus, tapi juga cerita mistisnya guys. Ada satu mitos di Gunung Lawu yaitu pasar hantu. Pasar hantu ini ada di daerah lereng gunung dan sesuai dengan namanya, ini menjadi tempat para makhluk gaib berkumpul dan berjualan. Katanya sih guys. Masyarakat setempat percaya bahwa jika di tempat tersebut mendengar ada suara yang menanyakan mau beli apa, maka pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut dengan kata tidak. Jika tidak dijawab, mitosnya kemungkinan yang akan terjadi entah itu mengalami nasib sial selama berada di Gunung Lawu atau diculik ke alam lain dan tak akan kembali.
Apa tanggapan kalian tentang mitos-mitos yang beredar di Indonesia dan masih banyak dipercaya oleh sebagian masyarakat? Tulis tanggapan kalian di bawah, guys. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.